وبعد فإن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بشر يوحى إليه كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء. Maka tentunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu manusia yang diberi wahyu kepadanya, tidak berbeda seperti Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan selain dari mereka, dari para nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu manusia-manusia pilihan dan mereka itu diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin Allah Subhanahu qad khassa Muhammadan bima lam yakhus bihi ahadan minal anbiya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang keutamaan itu tidak diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi yang lain. Karena beliau sebagai khatamul anbiya wal mursalin. Lalu beliau diberi Al-Quran untuk dibacakan kepada umat manusia. Ini tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Ma'al ilmi bi'annahu ta'ala qad manaha kulla nabiyyin jami'al fada'il li'anna an-nubuwwata ummul fada'ili kulliha. Jadi semua memahami, semua mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan pada setiap nabi. Nubuwah itu merupakan suatu keutamaan, merupakan suatu kemuliaan, merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Walakinnal fadla maratibu. Akan tetapi keutamaan atau anugerah itu memiliki beberapa tingkatan. Wa hunaka fadl wa afdal. Ada keutamaan yang diistilahkan dengan fadl, ada pula yang diistilahkan dengan afdal, kamil dan akmal, alim dan a'lam, karim dan akram. Ada yang baik, ada yang terbaik, ada yang utuh, ada yang sempurna, ada yang alim, ada pula yang a'la, ada yang karim. Artinya dia sebagai seorang dermawan. Ada pula yang akram. Liza yaqulullah ta'ala di surat Al-Isra al-ayat 55. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 55. Walaqad fallalna ba'lan nabiyyina ala ba'lin, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain. Dari antara mereka yang menjadi nabi, suatu riwayat menjelaskan Allah memilih, dan pilihan Allah itu yang terbaik. Ada 124.000 nabi. 313 dari mereka itu dipilih menjadi Rasul. 5 orang dari mereka dipilih menjadi ulul azmi. Lalu yang terbaik adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad khassallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi asmal maratib wa akmal sifatil kamali
bi'aitu la syai'a fawqaha illallahu wa sifatullahi. Allah mengkhususkan pemberian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kedudukan yang paling mulia, dengan sifat yang paling sempurna. Tidak ada yang dapat menandingi kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga tidak ada yang menandingi sifat-sifat beliau sallallahu alaihi wasallam illallah wa sifatullah, kecuali Allah dan sifat-sifat Allah. Ya Mahmud wa hadza Muhammad. Oleh karena itu beliau sallallahu alaihi wasallam yang termulia. Wa min dzalika ikmalul wahyi alladzi unzila ilaihi ikmaluhu min jami'il jihad. Sesuai dasar tersebut, maka wahyu Al-Quran itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikmaluhu min jami'il jihad. Maka beliau yang paling sempurna. Al-Quran yang paling lengkap. وَالدَّلِيلُ هَذَا الْقُرْآنُ الَّذِي فِيهِ تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ مِمَّا يَدْخُلُ فِي وَظِيفَةِ رَسُولِ اللَّهِ. Maka dalilnya beliau yang paling mulia, dan Al-Quran itu yang paling lengkap, karena Al-Quran memaparkan segala sesuatu sebagaimana yang kita jelaskan. Dan itu harus disampaikan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun yang dirahasiakan oleh beliau. Maka semua telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para hamba. Fa'aina iya kutubul anbiya. Maka tentunya Al-Quran yang paling sempurna dari semua kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan para rasul. Falyati al-jahiduna biwahidin minha fihi tibyanu kulli syai'in. Maka boleh seseorang berpendapat, kalau memang dia mendapatkan bukti bahwa selain Al-Quran ada kitab yang memaparkan segala sesuatu. Au yajra'u 'alal qawli innahu ma farrata fihi min syai'in. Atau dia mengucapkan bahwa selain dari Al-Quran itu ada suatu kitab yang lengkap, yang sempurna, yang menjelaskan segala sesuatu. Man huwa? Maka siapakah dia? Tidak ada suatu kitab yang sempurna memaparkan tentang segala sesuatu. Kitab tersebut adalah Al-Quran. وإلى هذا أشار خاتم النبيين وسيد المرسلين حيث قال إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وجمله إلا موضع بنة فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. Pendek kata,
dari penjelasan yang kita sebutkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna mathali wa mathalal anbiya'i min qibali kamathali rajulin bana bunyanan fa ahsanahu wa jammalahu illa mawdi'a labanah." Sesungguhnya aku dan para nabi sebelumku itu sama dengan suatu perumpamaan seseorang yang membangun suatu bangunan yang megah. Akan tetapi bangunan tersebut ada satu bata yang belum dia tempelkan. Faja'alan nasu yatufuna bihi. Maka manusia semua menunggu, mencari di mana satu batu bata yang belum ditempelkan pada bangunan yang megah tersebut. Wa yu'jibuna lahu wa yaqulu. Dan mereka berharap, mereka menanti, halla wudi'at hadhihi al-labana. Kapan batu bata ini ditempelkan pada tempatnya? Karena batu bata tersebut itu dinanti, dicari. Fa'anar labana wa ana khatimun nabiyyin. Beliau menjelaskan, akulah batu bata itu, akulah yang dinanti, akulah yang dicari. Karena aku sebagai khatimun nabiyyin, penutup para nabi. Jadi Al-Quran itu sebagai kekuatan kontrol dari semua kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dialah yang merampungkan semua misi para nabi dan para utusan Allah. Wa nukhtimul jawab bima qulnahu fi kitab imamatu aliyin wal aqd. Wa idza qala qailun limadza kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam khatimul anbiya, ajabnahu bi anna Muhammadan wa dina Muhammadan qad istawfaya jami'a sifatil kamal wa balagha al-ghayata minha wan nihayata. Kami memberikan jawaban dalam kitab Imamatu Aliyin wal Aql. Apabila seseorang bertanya, terus Muhammad sebagai penutup para nabi, apa bukan yang lain? Mengapa hanya beliau? Ajabnahu bi anna Muhammadan wa dina Muhammadin qad istawfaya jami'a sifatil kamal. Jawaban kami bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama yang dibawa oleh beliau itu sudah lengkap dan sempurna, meliputi semua kebajikan, meliputi semua arti kesempurnaan. Wa balagha al-ghayata minha wan nihayah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu juga agama yang dibawa olehnya telah sampai pada tujuan yang akhir. Jadi beliau sebagai penutup para nabi, sehingga misi para nabi dan para rasul itu menjadi rampung setelah Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dan syariat beliau yang paling sempurna sehingga tidak akan digantikan dengan syariat yang lain. Tamaman kama balaghat asy-syamsu al-haddal a'la min an-nur. Hal tersebut tidak berbeda dengan matahari. Ketika matahari itu sudah menyingsing, matahari menerangi alam semesta, maka tidak ada planet lain yang lebih terang dari matahari. Karena matahari ini dialah yang menerangi segalanya. Kadzalika la nabiyya ya'ti bi jadidin li khairil insaniyati ba'da Muhammad. Maka tentunya tidak ada nabi yang lebih baik dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena Allah Maha mengetahui. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Dialah yang mengetahui untuk mengutus rasulnya, menitipkan risalahnya kepada siapa. Maka tentunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dialah yang terbaik dari semuanya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin.